Oke, baik kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat. Waalaikumsalam. Oke, ini kita lanjut ke timeline di Flutter Intensive Club. Jadi untuk hari ini kita masuk ke pertemuan kedua. Untuk timelinenya ini mungkin catch up sedikit ya kan. Jadi kita udah sampai ke sini dari register, terus meeting pertama, terus tinggal 82 orang. Terus kemarin udah sama Mas Denny, hari ini sama saya. Nanti kita akan bahas dat object oriented, lalu ininya apa bagian-bagiannya materinya seperti ini. Terus nanti di akhir pekan nanti akan ada checkpointnya ini nanti lebih ke code wars sih kayaknya, lebih banyak di code wars. Itu nanti bagi yang skornya di bawah 5 ya, di bawah 5 itu akan kena eliminasi, di atas 5 di bawah 30 masuk ke wajib militer dat fundamental itu ya kan. Kalau yang lebih dari itu opsional, nanti kalau mau ikut dat fundamental monggo, yang nggak ikut pun nggak apa-apa gitu ceritanya nanti. Nah, untuk dat fundamentalnya nanti akan dimulai di minggu ini. Jadi nanti di sini nanti mungkin di tanggal 11 nanti ada tambahan gitu. Cuman di antara ini nanti saya diskusi lagi sama Mas Dita gitu. Dia bisanya di hari apa kayak gitu, sama jam berapa. Kan saya komunikasikan lagi di sini. Seperti itu untuk kelanjutan program ini. Terus di minggu depan kita udah langsung masuk ke widget. Nanti kalau ini dan ini kemungkinan nanti kalau nggak Mas Denny saya gitu yang di sini. Tapi aslinya kalau di widget ini yang paling cepat Mas Denny sih gitu. Nanti bisa saya komunikasi lagi. Oke, untuk ini saya udah share screen ya. Nah, terus untuk hari ini kita masuk ke object oriented programming. Jadi di object oriented programming sendiri saya sebenarnya udah punya materi yang saya buat, cuman kemarin saya sempat nyari-nyari dan dapat referensi di Flutter by Example. Ini lumayan bagus nih istilahnya, runtut gitu kan, runtut terus terstruktur case-nya pun ada gitu. Jadi udah nanti aku hari Kamis pakai ini aja deh gitu, yang lebih terstruktur gitu kan, dan bisa dan dapat semuanya gitu. Nah, untuk pertama itu dia di intro to object oriented ya. Nah, di object oriented sendiri itu kalau saya bisa bikin course itu ini apa, saya ngenalin tentang objek dulu sebenarnya, objek, habis itu baru kelasnya gitu. Nah, objek, jadi kita harus kenal objek dulu ceritanya. Nah, kenapa? Karena aslinya object oriented programming itu dia pendekatannya itu bagaimana objek yang ada di dunia nyata itu dimasukkan ke dalam sebuah program seperti itu kan. Jadi kayak di kalau objek di dunia nyata kayak ada kursi, meja gitu kan, terus pohon dan lain-lain. Nah, itu bagaimana sifat-sifatnya atau bendanya itu bisa di komputerisasi gitu kan, diimplementasi. Nah, kalau di sini ini juga bagus nih penjelasannya gitu. Jadi kayak semua objek yang ada di dunia nyata itu dia kalau di komputer tuh dia jadi data gitu ceritanya. Jadi data kayak gitu. Jadi objek. Nah, kelas ini adalah kayak biasanya kan kalau kita belajar objek oriented, kelas itu adalah blueprint gitu kan, cetak biru dan gitu. Nah, itu pengertiannya lebih ke gini, apa itu namanya? Kalau kita mau membuat sebuah objek itu kan kita butuh cetakannya gitu. Kita butuh apa itu ya, butuh cetakan. Nah, dari cetakan itu nanti kita bisa bikin objek sebanyak mungkin gitu. Kayak kalau kita mau bikin baju, mungkin kita bisa bikin polanya dulu ya kan, ada lengannya, ukuran dan lain-lain. Nah, nanti tinggal dicetak jadi baju apa, baju renang, baju muslim, baju apa gitu kan, dan lain-lain. Itu penerapannya gitu. Jadi kita harus paham dulu tentang kelas dan objek. Nah, dari sini kita bisa langsung praktek kayak gitu kan. Kayak di sini kita dikasih contoh untuk kelas. Kita pakai datpad aja coba. Kita pakai datpad aja di sini. Saya coba.
Oke, pakai dapat aja di sini. Nah, contoh di sini saya bikin kelas dulu di sini. Ini kita pakai kelas. Kalau di sini dia nyontohnya kelas chat. Ini bisa digedein nggak? Oke, cat. Nah, seperti ini. Nah, si kelas ini kan cetak biru nih. Kita bikin cetakan. Nah, kalau kita bikin cetakan itu di kelas itu dia punya yang namanya. Nah, di sini nggak muncul ini ya, apa itu bentar. Oh, ini gitu. Nah, dia tuh punya namanya properti. Properti itu sebenarnya ini. Properti itu dia properti itu variabel yang melekat di kelas gitu. Jadi dia kayak datanya ya nanti untuk nyimpen datanya. Makanya di sini ada yang namanya string name. Ini namanya properti ya, propertinya gitu. String name, terus ini ada string color. Nah, ini dia dibikin pakai apa tuh namanya, pakai Flutter 2.7 kalau nggak salah. Makanya dia nih not nullable ya. Sedangkan kita pakainya SDK-nya itu 2.18 gitu. 18. Nah, ini yang ditanya apa itu Bu Yaya kemarin kan ya. Oh, bedanya sih null safety sama yang enggak gitu kan. Nah, ini kalau kita udah pakai null safety ya kan, ini udah null safety. Kalau kita pakai codingan yang belum null safety itu bakalan error seperti ini gitu ceritanya. Bakalan error. Nah, cara biar gak error gimana? Kita buat si variabelnya jadi nullable, kalau kita nyebutnya nullable. Jadi dia bisa diisi dengan nilai nul gitu ceritanya, seperti ini. Kayak gini. Nah, kita kembali ke sini lah. Nah, kalau seperti ini kita sudah bikin kelas cat nih ceritanya. Udah kayak cetak biru nih. Kita udah bikin cetakan buat kucing gitu. Jadi kita udah saya pengen bikin robot kucing gitu kan. Lalu kita udah cetakan robot kucingnya gitu. Nah, terus apaan sih gini kan? Ini kan terus fungsinya apa gitu kan? Cara makainya gimana? Nah, cara makainya kita coba taruh di sini. Nah, objek itu dia dibentuk dari si kelas. Makanya kita bisa gini. Nah, ada minum air putih, ada set. Terus kita bisa kasih kayak apa itu? Cat. My cat contoh ya. Jadi kayak kucingku gitu, terus kita terus kita initiate ceritanya. Nah, ini ceritanya, ini kelasnya ya kan, cetak birunya, ini objeknya. Jadi tadi kan cerita bahwa objek itu dibentuk dari si kelas gitu. Oke, ini objek, ini kelasnya. Nah, dengan cara di-initiate menggunakan ini namanya konstruktor. Jadi kelas seperti ini itu aslinya dia sudah otomatis punya konstruktor yang kosong gitu, isi kosong, nggak ada isi apa-apa. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa menambahkan name gini. Misalnya kita bisa kasih namanya siapa, namanya kucing, namanya Rainbow gitu. Terus kita bisa kasih my apalagi color ya. Oh, warnanya apa dia? Warnanya black. Nah, berarti kita punya objek, kita punya objek dengan properties yang sudah diisi seperti ini. Terus terus hubungannya apa sama program gitu kan, komputer gitu kan? Hubungannya apa sih gitu? Kita belajar kucing, belajar apa tuh namanya itu my cat, kucingku, terus kasih nama, kasih color. Terus nanti kepakainya di mana, di apa itu namanya, di program gitu kan. Nah, jadi program itu kan sudah pengembangan dari konsep dasar kan. Nah, ini kita belajar konsep dasarnya, konsep dasar banget gitu ceritanya. Nah, sebenarnya konsep ini tuh mirip kayak kemarin yang dibahas pertama itu, kayak bahas tipe data sama variabel gitu. Nah, kalau yang kemarin belajar tipe data yang biasa ya, tipe data primitif, terus tipe data yang bawaannya si Flutter. Nah, kita bisa bikin tipe data sendiri, tipe data yang dalam bentuk kelas. Ini sebenarnya tipe data gitu, tipe data ini variabel, terus di initiate ini value-nya gitu. Seperti itu bisa sebenarnya kita anggap kayak gitu. Terus
ini konsep dasar banget nih tentang objek ya, objek sama kelas. Terus apa hubungannya sama Flutter? Nah, Flutter itu semuanya itu di dalamnya itu isinya ya kelas sama objek gitu ceritanya. Kayak kita mau kayak kita biasanya kan kalau di Flutter itu ketemu yang namanya kelas, contoh kelas apa, contoh button widget gitu kan, terus extend gitu kan, extend apa state plus widget gitu kan biasanya. Widget gitu. Nah ini tuh kita udah kayak bikin ini nih, bikin kelas ini gitu, kayak bikin kelas ini. Terus nanti kita bisa bikin kayak dari button widget, nah kita bikin apa itu login button gitu kan, sama dengan apa itu kita pakai widget button widget seperti itu. Jadi konsep dasarnya itu di sini sebenarnya, di object oriented ini, object oriented ini. Jadi semua yang ada di di Flutter itu kita bikin nanti di dalamnya apa? Close gak ya? Di dalamnya si nggak bisa ditentangin sebentar. Di dalamnya sini nanti kayak ada kayak ball is loading misalnya gitu kan teman-teman kan. Nah ini konsep ini juga properties gitu, properties ya kan, dia ada propertiesnya gitu, ceritanya. Nah nanti di sini ada kayak void init state gitu kan, ini state apa sih gitu. Nah, itu pun konsep dasar dari sini juga. Nanti di sini kita belajar yang namanya method gitu. Di sini tadi kan ada method, nih ada method start, kita masuk ke method. Nah, di dalam kelas kita bisa bikin method gitu, void seperti itu. Nah, terus extend itu ya kita belajar tentang extended class ini gitu. Nah, extend. Jadi aslinya di Flutter itu udah nyediain yang namanya kelas status widget gitu kan, stateful widget. Nah, kita bisa nge-extend dia ke widget-widget bikinan kita, ceritanya gitu. Jadi kalau kita udah nge-extend kelas mereka, jadi kita udah bisa pakai semua fungsi yang ada di kelas itu gitu ceritanya. Jadi kita nggak perlu bikin lagi gitu. Nah itu konsep dasar kenapa kita penting banget belajar yang namanya dot fundamental, dot basic, dot object oriented, karena itu semua yang akan kita pakai ketika kita mendevelop sebuah aplikasi di Flutter gitu. Kalau konsep ini kita lemah gitu kan, kita baru masuk ke bagian kayak REST API itu kita udah pusing banget tuh tentang model gitu. Soalnya kelas seperti ini nanti ini gunanya untuk di JSON serialization itu ceritanya kayak gitu. Itu juga nanti bakal kepake. Jadi konsep ini dan ini sudah diringkasin sama dia, ini yang bakal banyak kepake di Dart sama Flutter gitu. Soalnya konsep object oriented kan banyak gitu. Di Java pun banyak gitu. Cuman dia udah ringkas. Ini nih yang banyak dipakai karena object oriented programmingnya di Dart itu lebih fokus ke front end gitu. Nah, di back end pun juga ada gitu kan. Dan itu object orientednya bakal lebih kompleks lagi kalau di back end. Kalau di front end dia lebih simple gitu object orientednya gitu. Kita nggak perlu tahu banyak tentang get setter getter gitu karena kita nggak jarang pakai ini gitu kan. Kalau di back end udah kepake banget gitu setter getter gitu ceritanya. Terus factory ini juga di back end yang di Java itu nggak ada gitu, di mana di si Flutter dia bikin gitu, lebih hemat karena bagaimana si Dart ini dengan konsep object orientednya dia tuh bagaimana dia bisa running di device yang kecil dan efektif gitu, tidak perlu banyak memakan memori dan lain-lain gitu. Jadi dia benar-benar pikirin bagaimana biar efektif gitu kan, efektif, hemat dan cepat gitu. Karena dia akan jalan di device yang penuh keterbatasan gitu, handphone yang RAM-nya kecil gitu kan. Kalau server kan enak tuh kayak Java, dia run di server gitu kan. Server RAM-nya udah bergiga-giga gitu kan, 16 giga, 32 giga, 64 giga gitu. Udah mau pakai tipe data apapun hajar aja gitu. Tapi kalau di Dart nggak bisa gitu. Kita coding tuh beneran harus efektif gitu, harus efektif.
Makanya dia untuk linternya sendiri itu bener-bener harus dijaga gitu, kayak kita nambah cons itu harus dijaga karena itu bener-bener untuk naikin performance gitu. Kalau hal seperti itu kita abaikan, kalau 1-2 mungkin nggak ngaruh, tapi kalau itu sampai ada ratusan ribuan itu bakal membebani kerja si aplikasi itu. Nah, itu kenapa si object oriented itu penting gitu. Dan konsep basic yang kemarin, kalau konsep yang basic kemarin itu penting banget karena kalau kita bisa dat basic terus algoritma basic itu kita mau pindah ke bahasa pemrograman apapun bisa gitu, karena konsepnya sama gitu. Mereka ada tipe data variabel gitu, terus ada perulangan, percabangan gitu, perulangan ya, terus if else statement, terus ada list dan lain, itu ada boolean, ada operation, itu di semua bahasa. Cuman kalau di object oriented itu nggak semua bahasa pemrograman ada gitu, karena ada bahasa pemrograman yang dia nggak pakai paradigma object oriented, dia pakainya yang functional programming kayak gitu kan. Makanya kalau yang kemarin itu basic itu umum gitu kan, kalau object oriented ini udah spesifik ke bahasa yang pakai pendekatan object oriented programming. Nah, pertama tadi kita udah bahas tentang objek, terus kelas. Jadi bagaimana kita membuat sebuah objek. Intinya kan di objek ya, bahkan di Flutter aja dengan kita membuat objek itu bisa berubah menjadi tampilan gitu. Nah, terus konstruktor kita coba masuk, kayaknya kalau pakai dat kurang itu nyaman deh, sebentar saya pakai ini aja apa. Dat new project, kita pakai yang konsol, terus di sini saya pakai ini ada, saya pakai ini aja, terus dat pertemuan dulu. Oke, kita di sini terus kita coba di sini bikin kelas. Tadi itu kelas apa? Kelas cat ya. Cat.dat. Nah, ini juga konsekuensi dasar seperti ini. Penamaan file ini juga penting karena kalau kita nggak standar dalam penamaan sebuah file itu kita akan dikucilkan di pergaulan programmer ya. Jadi, ini kok kodenya nggak sesuai standar ya gitu kan. Jadi teman-teman kalau bisa udah sesuai standar, itu ada style guide-nya. Kalau teman-teman mau baca lumayan panjang gitu kan, ada di dat style guide ini. Effective dat ini juga penting. Jadi teman-teman kalau lagi slow baca ini dan ikutin cara ini. Ini seperti kayak kita kalau pergi ke sebuah tuh daerah, dan daerah tuh punya culture gitu. Nah, kita langsung kalau kita pakai culture yang ada di situ kan, kita akan diterima dengan baik gitu. Tapi kalau kita nggak pakai kan bisa aja diusir gitu kan, bisa aja dikucilkan gitu, atau ini kok orang kok aneh gitu kan. Jadi pakai coding apa itu, kalau ngoding itu pakai standar yang sudah disepakati bersama gitu kan ceritanya. Itu kita kembali lagi, kita masuk ke cat di sini. Nah, saya gedein lagi. Nah, keywordnya gini, kelas, terus kita masukin cat. Nah, ini untuk nama file itu dia huruf kecil semua. Tapi kalau dua kata pakai underscore ya. Tapi kalau nama kelas di filenya itu dia huruf besar ya. Tapi kalau dua kata dia yang kata kedua juga huruf besar, kayak cat apa ya namanya itu apa ya, dua kelas dua kata kayak gini, apa itu transaction detail gitu, transaction detail. Nah, kayak gini nih, ini huruf besar. Oke, kita balik lagi ke cat ya di sini. Kita ke cat. Nah, karena kita udah pakai apa itu null safety, kita nggak bisa kayak gini doang. Terus string color kayak gini.
dia udah ada tulisannya null atau label seperti ini, must be initiate. Nah, kalau nggak mau, kalau tetap pengen yang seperti ini, kita harus initiate, kayak kita harus kasih gitu. Karena si datnya sendiri dia nggak mau mengulangi kesalahan bahasa yang lain yang dia itu memperbolehkan null seperti itu, bro, atau membiarkan null itu terjadi gitu kan, walaupun sebenarnya si dat juga dia ngasih adanya null label, cuman kan itu nggak disarankan, dan dia sudah secara default tuh dia sudah null safety gitu, sebetulnya. Karena null itu sesuatu kayak penemuan atau billion mistake atau apa gitu kalau teman-teman baca ya, kayak null itu penemuan yang merugikan bahwa kerugiannya bisa sampai triliunan gitu di sebuah sistem gitu. Nah, makanya si dat ini dia udah memperbaiki, dia secara default dia sudah null safety gitu. Tapi kalau kita nggak mau ada initiate seperti ini, kita buat dia null safety. Nah, seperti ini. Terus kalau kita mau bikin konstruktor itu dia pasti namanya itu sama dengan nama kelasnya. Ini udah konsepnya ya. Terus kalau kita mau ketika membuat sebuah kelas objek langsung ngisi datanya, itu kita pakainya this untuk merujuk ke mana, ke propertinya gitu, seperti ini. Jadi di dat dia tuh bagaimana kode itu sangat ringkas gitu kan, jadi dia nggak mau bertele-tele. Kalau di Java dia nggak ada kayak dis seperti ini. Jadi konsepnya pasti gini nih, kalau teman-teman belajar object oriented di bahasa lain, kayak di sini ada kayak string name gini kan, terus ada string color gini kan. Dan di sini ada lagi kayak this name gini kan, sama dengan name gitu biasanya. Terus this color sama dengan color. Nah, di sini seperti ini, kalau di Java seperti ini. Nah, kalau di dat dia seperti ini bisa jalan tetap, tapi dia punya cara yang lebih ringkas, lebih efektif. Kenapa dia mau meringkas itu? Karena tadi ini tuh kode buat dijalankan untuk device yang sangat-sangat terbatas gitu kan. Jadi sebisa mungkin jangan terlalu banyak kode gitu. Kode itu dikitin aja gitu. Emang ngaruhnya apa kode bedanya dikit? Ngaruhnya ke size-nya tadi itu gitu. Kalau dibutkan juga dikompilasi pasti juga beda kan, kode yang banyak sama kode yang ringkas. Seperti itu. Jadi hal seperti itu dipikirkan. Jadi nulis kode itu jangan terlalu panjang gitu. Nah, makanya dia bisa coding seperti ini itu dia bisa ringkas dengan cara seperti ini. Jadi di sini udah merepresentasikan ke datanya ini. Jadi kalau kita masukin ke sini otomatis masuk ke name ini, ke sini seperti ini. Ini sudah sintak dari sananya, dari si datnya. Jadi kita tahu cara panjangnya, kita tahu cara pendeknya seperti itu. Ini. Jadi kita langsung pakai cara seperti ini aja, karena ya dalam kenyataannya juga pasti akan kodenya seperti ini. Seperti ini. Nah, kita coba untuk lanjut ke konstruktor, terus ke properties udah ini. Oke, udah properties and method. Metodnya nah metode sama function tuh bedanya apa gitu. Kalau metode dia bisa pakai void. Kalau di sini topinya si kucing itu dia apa gitu, print meong gitu kayak gitu topnya. Jadi ini sebuah function. Nah kalau function itu tuh dia yang mereturn sebuah nilai gitu, kayak misalnya kayak string gitu kan, namanya dia perlu return apa, return contoh name gitu kan, kayak gitu. Nah dia gak mau karena ini dia stringnya itu string yang nullable. Di sini mintanya yang nullable ya, kalau mau ya kita kasih gini juga kan gitu. Jadi dia mengembalikan string ini yang nullable dikembalikan ke string nullable. Ini bisa. Ini tentang metode gitu ceritanya, tentang metode seperti ini.
Terus cara prakteknya gimana? Coba ya, saya bikin di sini kelas mainnya ya, main data. Kita coba kasih main di sini. Terus kita cat sama dengan cat. Nah, kalau seperti ini doang dia nggak mau nih. Coba ya, kita import dulu. Import library cat ya kan. Import. Nah, di sini dia nggak mau, nggak bisa karena si cat ini dia ada dua argumen yang harus diisi. Dia dua position. Nah, ini teman-teman juga biasain baca ya. Jadi kayak ini, tuh position argumen expect, walaupun belum paham, nah lama-lama ngapa? Oh, dia punya ekspektasi ada dua argumen gitu. Tapi kok di sini cuman yang ditemukan cuma 0 gitu. Bahasanya gitu ya kalau aku. Coba deh ditambahkan gitu yang missing gitu. Oh, berarti kita lihat dulu. Oh, dia ada dua nih gitu. Name sama color. Oke, berarti saya kasih langsung name. Contoh rainbow. Colornya black. Udah nih. Terus, nah seperti ini kalau di dat itu dia bahkan bilang gini, seumpama ini ini nanti kelasnya panjang banget. Contoh kan kayak bisa ada kelas yang panjang banget namanya kan kayak return of bla 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 gitu kan panjang gitu kan. Nah itu langsung kasih aja di sini final gitu. Ini juga bisa gitu. Cukup gitu. Bisa. Jadi nggak perlu pakai yang nama kelasnya itu bisa gitu sama si dat. Karena dia jangan terlalu banyak kode gitu. Kalau nama kelasnya itu panjang kan ada kelas yang mungkin ada sampai 3 kata, 5 kata gitu. Kayak apa ya? Kayak di grid view itu ada tuh yang grid view bla 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 gitu kan. Axis itu. Nah, itu kan panjang banget gitu kan nama kelas-kelas seperti itu. Nah, itu bisa langsung dikasih final aja depan. Oke, nah seperti ini kita udah punya cat, itu punya objek gitu kan. Terus saya pengen menampilkan kan punya print. Oke, print terus kita pakai cat titik name-nya sama print cat titik colornya. Sama satu lagi print cat titik talk ya. Dia ngomongnya gimana gitu. Nah, talknya ini nih error kenapa? Karena dia tuh void. Oh ya, dia void yang tidak perlu di print gitu karena di dalamnya ada print gitu. Oke, langsung aja deh. Talk ini. Simpan, kita running. Ntar dia rainbow, black, meong-meong dengan karena datanya tadi si propertinya sudah diisi dengan cara seperti ini. Nah, terus teman-teman mungkin sering lihat juga nih ada kayak burung kerawal di sini. Iya kan, burung kerawal di sini. Oh iya teman-teman, kalau bisa di belakang itu selalu kita kasih koma gini ya. Jadi biar otomatis dia auto format gitu, kasih koma. Kalau di Java nggak bisa, tapi kalau di sini bisa. Dan kalau ada yang seperti ini kasih koma aja biar dia rapi ke bawah gitu. Kalau enggak dia akan kepanjang ke samping dan itu akan susah di maintenance gitu ceritanya. Oke, kayak gini lah. Kalau kita kasih koma gini, ini artinya apa? Ini namanya name parameter nggak salah. Jadi kalau ada kurung kerawal, otomatis di sini itu dia minta dimunculkan juga variabelnya. Kayak ini name sama dengan rainbow gitu kan. Terus di sini dia butuh lagi color, harus bener-bener spesifik diisi gitu. Gray gitu. Nah ini kasih koma juga nih biar rapi. Nah ini kan ke bawah kita running. Rainbow gray seperti itu. Nah enaknya lagi kalau kita pakai yang parameter tadi itu kita nggak harus urut gitu. Contoh si colornya kita taruh di depan ini bisa gitu. Jadi nggak harus urut gitu. Kalau tadi kita nggak pakai kurawal ini kan dia harus urut nih, name-nya yang pertama, colornya yang kedua. Tapi kalau kita pakai name ini kita bisa taruh di mana aja terserah gitu. Nggak harus urut yang pertama yang kedua gitu. Nah, contoh kita running sama aja gitu, dia nggak akan kebalik gitu. Namanya rambu kalau seperti itu. Ini konsep untuk konstruktor biasanya di situ sih. Name ini sama ini. Nah terus ada lagi nih yang kadang yang banyak banget
ada itu di model itu pasti ada final gitu di sini. Bedanya apa final sama yang nggak final? Jadi si dot itu dia udah nyediain kelas final sama nggak final. Nah kalau udah final seperti ini, karena dia punya final harus diisi nih ceritanya. Jadi ketika si objek ini di create, objek ini dibuat, si properties ini wajib untuk ada value-nya gitu, wajib harus ada isinya gitu ceritanya. Nah, karena wajib, jadi di sini harus ada required gitu. Wajib diisi. Tapi kalau ini nggak ada gini, ya error gitu karena ini udah wajib diisi, makanya ya harus ada di konstruktornya gitu. Ya di konstruktornya seperti ini. Ini wajib diisi gitu. Nah, kenapa kok ada kelas yang dia itu nah, ini juga selain ini kenapa final ini selain wajib diisi, ini si kelas ini tuh udah nggak bisa diedit lagi gitu, udah nggak bisa di apa tuh namanya tuh dimanipulasi isinya. Tapi kalau yang tadi itu masih bisa, kalau nggak ada finalnya dia masih bisa. Nah bedanya apa? Kita merujuk lagi ke dunia nyata. Di dunia nyata itu kita mungkin menemukan objek-objek yang sekali dibuat itu ya udah nggak bisa berubah gitu. Kayak contoh apa itu keramik gitu atau gelas gitu ya. Nih contoh gelas gini. Ini kan kalau udah dibikin nggak bisa nih kita edit. Kalau edit pecah gitu kan, pecah. Tapi kalau apa itu kita bikin kayak objek inilah Play-Doh gitu, objek Play-Doh kan. Nah, kan kita bisa edit, kita bisa bikin oh ini Play-Doh gitu kan. Kita mau bentuk apa tuh namanya mobil-mobilan ya kan. Tahu kan ya Play-Doh ya, ini kan bapak ya tanya Play-Doh. Terus kayak contoh apa Lego gitu, Lego sih bisa dibentuk. Saya pengen bikin Lego apa tuh namanya menara gitu, oh Lego mobil gitu, Lego robot kayak gitu. Jadi itu pun ada di bisa kita terjemahan di sini gitu. Bahwa ternyata ada juga objek-objek yang beneran nggak boleh diganti sama objek yang bisa diganti seperti itu. Nah kalau yang final seperti ini biasanya dipakai di model ini ya, model ketika REST API itu ya, model itu dia pakainya final karena itu udah data yang udah masuk, jangan diganti-ganti lagi karena data yang dari API pun dia nggak diganti gitu. Jadi biar sinkron gitu kan, istilahnya biar di tengah-tengah itu nggak ada typo atau apa yang tiba-tiba merubah data itu. Kalau itu terjadi kan berarti datanya udah nggak konsisten. Kalau data udah nggak konsisten, ini berpotensi untuk menciptakan bug baru. Yang berapa ini? 35 ya. Itu tentang konsep si properties ya kan, properties terus konstruktor sama ini ada method ya. Terus ada juga konsep tentang static ya. Nah kalau static itu, kalau kita pakai static itu kita untuk membaca datanya itu kita nggak perlu menginitiate si ini ya, si kelasnya gitu ceritanya. Contoh di sini kalau yang static itu biasanya static itu dipakai ini nih, dipakai kayak teman-teman ini kayak static ini ya static string terus nama ininya, nama variabelnya biasanya kayak root page gitu ya, root page. Nah ini get view ini. Nah kenapa biar ini si root page-nya ini tuh dia miliknya si cat ini gitu, dan nilainya ini value-nya ini pasti beda-beda gitu kan, supaya ini unik lah, supaya key-nya gitu, kuncinya si root page-nya si cat gitu. Nah kalau kita seperti ini, kita kalau mau manggil itu, contoh tadi di mana, di mainnya ini, di main. Nah itu kita bisa langsung, contoh kita taruh di atas saja ya. Ini kan ada objeknya. Contoh di atas aja di sini. Print, kita langsung bisa aja cat di sini, kita titik sini, udah muncul nih cat-nya gitu. Bisa seperti ini. Coba running. Ada cat view ya. Seperti ini. Jadi kita bisa ambil value di kelas tersebut, di properties kelas tersebut tanpa harus membuat objeknya dulu seperti itu. Tapi kalau kita di sini mau contoh print cat
titik. Nah, kan nggak ada nih kayak titik nama, nggak ada kan, karena si nama sama color ini dia apa itu properties yang tidak statik gitu, yang tidak statik. Jadi dia karena bisa berubah-ubah, jadi dia harus diamankan gitu, nggak bisa sekonyong-konyong dipanggil dari luar gitu ceritanya. Dan kalau kayak gini coba. Nah ini contoh, ini bisa nih, bisa nggak mau dia karena name ini required, jadi nggak bisa pakai cara-cara seperti ini. Ini tentang static udah sampai sini ya, static. Nah setter getter nih, setter getter. Oh iya, private ini kita juga ada private, cuman jarang juga dipakai sebenarnya. Cuman saya coba jelasin sebentar. Kalau di Java itu kalau private kan dia kayak ada apa di sini, private terus string apa gitu, string apa itu address gitu. Nah kalau di sini untuk menunjukkan dia itu private apa enggak, cuma dikasih underscore di depannya. Jadi kalau teman-teman baca kode orang atau lagi belajar tiba-tiba ada variabel yang depannya ada underscore, oh berarti dia tuh private. Terus bedanya apa private sama enggak gitu? Bedanya kalau private dia tuh bisa dipanggil di sini gitu. Contoh ini kita private, kita giniin aja biar nggak error. Nah, ini saya bisa kayak di sini saya ini apa ini address ya, saya bisa aja isi di sini Jepara gitu kan. Nah ini bisa kita panggil, tapi si address ini nggak bisa dipanggil di kelas lain gitu. Kelas lainnya apa? Di kelas main nggak mau gitu. Contoh di sini, nah tadi kan kita udah apa ini, udah initiate objek nih dari si cat ya. Contoh di sini kita print cat, nggak ada nih. Oh sebentar. Nah ini nggak mau dia, kayak walaupun kita bisa lihat cuman define. Jadi karena si underscore ini dia itu private, dia nggak bisa dipanggil dari tempat lain, dia cuma bisa dipanggil di tempat itu. Terus lah kalau kayak gitu ini dong apa nggak fungsi dong gitu kan, kok kita bikin susah-susah kok nggak bisa dipanggil tempat lain. Bukan gitu, tapi kadang kita butuh sesuatu variabel yang dia itu emang fokus di situ aja gitu, nggak jangan sampai dimanipulasi dari luar kelasnya, seperti itu, luar kelasnya. Nanti mungkin case-nya kalau teman-teman apa itu nemu waktu belajar seperti itu. Jadi dia udah nyediain ini ada kelasnya underscore gitu. Biasanya kalau di database gitu di SQLite ada tuh gitu, ketemu yang ini. Jadi dia kayak dia cuma bisa dipanggil di kelas itu doang gitu. Nah ini nanti nyambung sama ini setter getter. Jadi di Anda sendiri dia juga nyediain si setter getter gitu, walaupun jarang juga sih kepake gitu. Tapi kalau di GetX kayaknya banyak banget dipakai. Cuman kalau aku di apa itu di blog sama di provider jarang ada sih gitu. Nah tapi dia nyediain gitu. Nah contoh ini ya kayak address ini ya. Nah address ini kan dia private kan, tapi kalau kita mau panggil dia kita bisa pakai getternya gitu, kayak kita nah ini getnya mana nih, get point get. Nah ini berarti kita bisa pakai string gitu, terus get gitu kan, get address sama dengan ini. Nah, kita ambil nilainya seperti ini. Nah, dengan kita bikin dia getternya ya kan, kita bisa panggil di main di sini. Contoh di sini kita bisa biar nggak error, kita taruh di bawahnya sini ya, cetak sini. Nah, titik address nih bisa dia gitu. Nah, ini tuh setter getternya si Dart ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin setter getter jangan pakai metode, kan bisa kita bisa pakai metode kayak apa itu string get address, ini bisa sebenarnya get address, terus nanti di sini gini bisa ya. Address sebentar, get address terus dikasih gini biasanya. Nah, terus kembaliannya ini bisa seperti ini, kita bisa pakai. Cuman karena dia udah nyediain ini ya kita pakai ini aja yang efektif gitu. Dan dua ini pun beda cara manggilnya gitu. Kalau yang atas manggilnya seperti ini, tapi kalau yang bawah kita manggilnya gini seperti ini.
print cat get address, terus ada kurung kerawalnya. Jadi kita manggilnya pun ini apa, codingnya lebih banyak gitu, lebih panjang gitu, lihat ya kan. Ini kan lebih ringkas ini kan, dan lebih elegan lah gitu ceritanya kita manggilnya seperti ini daripada ini gitu. Misalnya ini kuno lah gitu kan, pakai cara-caranya bahasa lama gitu, ini kita bisa dengan cara seperti ini gitu. Itu untuk si getternya gitu, walaupun sama-sama bisa gitu. Lalu kalau setternya pun sama gitu. Setter teman-teman bisa pakai void gitu kan, set address contoh gitu. Terus nanti ada string address gitu. Terus di sini underscore address gitu kan, sama dengan address kan gini ya, ini bisa gitu. Tapi si nanti cara manggilnya teman-teman itu juga seperti cara manggil si method gitu, function. Tapi kalau pakai setternya si Dart itu dia codingannya ini kayak set gitu kan, set terus address gitu kan. Address di sini ada sini string data gitu loh ya, string data. Ini bisa ini juga sih, ini bisa ya. Address sama dengan data. Nah ini bisa. Nah nanti cara manggilnya ini kenapa error ya? Sebentar. Oh, nggak boleh pakai address yang ini. Ini kita coba tutup dulu. String get. Oh, saya pakai set juga deh. Set address sudah ada. Address 2 gini coba. Kan nggak sama. Terus cara manggilnya nanti kalau yang pertama itu cat set address terus dalamnya gini kan, Jepara gitu, seorang Jepara. Nah yang kedua kita set address 2 sama dengan Jepara. Nah bedanya ini pakai yang setter getternya si dat sama kita setter getternya pakai method gitu. Nah, tinggal pilih aja gitu yang enak ya. Nah terus di sini ada extending. Nah ini juga konsep yang banyak dipakai gitu, walaupun kita jarang bikin ya, bikin juga sih, kayak kita bikin reusable widget gitu, atau kita bikin widget terpisah lah gitu. Itu kan kita extend si apa tuh namanya, si stateful widget gitu kan. Nah kalau di sini kita contoh bikin, kalau di sini dia nyontohin si animal gitu. Coba kita sekilas di sini bikin animal.get seperti ini, kelas animal ya kan. Animal tuh dia punya apa gitu, oh dia punya nama sama umur di sini ceritanya kan gitu. Kita pakai string ini aja, name sama integer age gini. Nah kalau teman-teman install extension ini apa itu data generator, teman-teman bisa langsung pakai command titik generate si konstruktor seperti ini, bisa langsung seperti ini. Jadi jangan semuanya itu kita ketik manual gitu. Bahkan Mas Dedi udah bikinin yang powerful lagi gitu kan, cepet gitu. Nah tapi paling enggak kita tahu konsep dasarnya, kita manual pun bisa ngetiknya gitu. Jangan sampai kita udah kita mau cepet tapi karena manual nggak bisa, kita pakai yang cara cepet pun nggak bisa gitu, karena yang manual nggak bisa. Kalau manual bisa, cara cepet ya kemungkinan besar bisa gitu. Nah kita udah bikin si konstruktornya gitu kan, sama kita bikin apa itu tadi void talknya, jadi suara gitu, suaranya gitu. Kalau kita pakai bahasa Indonesia suara, kita pakai print hewan atau apa hewan
cek 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 gitu aja dulu ya, defaultnya itu hewan, suaranya hewan gitu. Kita kasih hewan gitu ya, coba kita bikin bahasa Indonesia aja. Hewan nama, terus ini usia. Generate constructor. Nah, terus di sini kita bisa menurunkan ini ke kucing sama anjing gitu. Kita bisa di sini kucing.dat gitu. Terus kelas kucing, extend hewan. Nah, kalau kita udah extend hewan seperti ini ya kan, extend itu ini animal itu kita sudah bisa si kucing ini sudah punya si propertinya si hewan gitu, usia itu sudah ada. Dari mana kita tahunya? Kita contoh, kita di main kita contoh bikin ini kita bikin objek dari panel kucing, sambil dari kucing. Nah, itu kucing sudah punya si nama, sama kucing sudah punya si usia, sama si suara nih, kucing suara. Karena dia sudah nurunin si hewan ini, jadi kayak semua yang ada di hewan itu sudah melekat di kucing gitu. Dia nggak cuma nurunin sifatnya ya sifatnya, si metodenya, propertiesnya, sama si konstruktornya gitu. Nah, tapi kan kita belum bisa ini belum bisa ngasih nama sama usia si kucing ini gitu. Makanya dia butuh konstruktornya si kucing. Jadi di sini ada kucing, dia butuh konstruktor, di sini butuh name sama si int usia gitu, nama usia yang akan dikirim ke supernya, ke bapaknya gitu kan. Nama sama nama koma usia gitu. Nah, seperti ini. Kasih koma ya biar rapi ya. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita bikin kucing dengan kita isi dengan nama dan usia, otomatis data ini akan masuk ke propertinya si parentnya gitu kan. Tapi kan sama aja punya si kucing gitu ceritanya. Nih, contoh di sini tadi ke main ya gitu. Mainan di main ini. Nah, dia udah minta dikasih isi nih, karena kucing ini dia ada dua. Ini kucing di sini saya kasih kucing namanya Yosan gitu ya. Usianya berapa kucingnya? 3 tahun gitu kan. 3 tahun dia integrated. Nah, seperti ini dia udah bisa nih gitu. Nah, contoh kita print ya. Print. Kita running sini. Oke, ini pesan. Oke, ini print ini kita tutup dulu. Print tutup. Run. Cat view ini nggak perlu. Print. Nah, print itu dua ya. Meong. Oh nih. Top. Nah, Yosan cek gitu, karena di suara ini dia ngeprint ini sama ngeprint suara gitu kan ceritanya. Nah, kalau seperti ini si suara ini pun kita bisa override gitu ceritanya, override ya. Jadi kayak di Java kan ada, di sini kita bisa override juga nih si kucing. Jadi di sini kita bisa ke sini kayak suara kita bisa ganti ceritanya suara. Nah, kita ganti apa gitu? Suara kita ganti print meong. Nah, contoh kita running lagi di main.
namanya, main. Di sini kita running. Nih udah Yosan dia meong gitu. Nah ini juga konsep dari extends. Nah, kalau untuk, nah ini final tadi udah kita bahas tentang final ini, populis ini. Untuk list ini apa ya dia? Oh ya, ini juga konsep yang kayak nunjukin draft tuh bisa seperti ini gitu, tapi jarang kepake. Jadi lihatin dulu aja. Nah ini factory ini kepake banget di sini ketika kita bikin ini JSON serialization ya, sama dari serialization kayak ini. Kita coba kita pakainya namanya ini generate JSON serialization, dan nanti ada factory itu di dalamnya. Nah ini factory ya kan. Ini kita apa itu namanya, tutup dulu aja. Kita hapus dulu. Kita generate si JSON serialization-nya. Nah, ada factory nih ceritanya. Nah, apa sih factory itu? Kita bisa memanggil function ini tanpa kita menginitiate si cat gitu. Jadi kita langsung bisa cat from map, langsung masukin map, dan itu returnnya itu pasti si kelas cat-nya ini ceritanya. Seperti itu. Jadi dia mereturn langsung menginitiate gitu. Langsung menginitiate. Ini kan kayak initiate ya, kayak di new chat kan gitu seperti sebenarnya. Nah, jadi ini sudah ringkas banget gitu. Kita nggak perlu banyak kode gitu, atau perlu banyak kode untuk mengisi model ini gitu. Ini kan sebuah kelas model ini bagaimana cara ngisinya dari map, udah pakai cara ini. Dengan seperti ini, kode seperti ini kita udah bisa ngisi data ini dari mana aja. Ini konsep si factory ya. Terus mungkin di situ nanti. Nah, kalau singleton ini kadang kan banyak dibahas. Singleton terus kalau bisa jangan pakai singleton, kita pakainya apa ya kemarin ya? Dependency injection gitu kan. Dependency injection. Singleton sendiri apa gitu. Nah, singleton itu kita kayak bikin satu file class yang dia itu akan nilainya sama ketika diakses di banyak tempat gitu ceritanya. Karena dia di initiate itu ketika si program ini dijalankan gitu. Atau software itu dijalankan, di initiate satu kelas ini, dan ini nggak nilainya akan selalu sama gitu. Maksudnya dia nggak di ketika di jalan tuh nggak di new lagi gitu kan, seperti itu. Kayak dia bikin sebuah case tapi yang kelihatan gitu, kalau yang saya pahami ya, kayak gitu. Nah, tapi kenapa kurang efektif itu mungkin perlu ini ya, belajar lebih dalam lagi ya gitu kan. Kemungkinan kayak ada hal yang nggak stabil, ada hal yang nggak bisa kita kontrol seperti itu kalau kita menggunakan si singleton ini gitu, karena dia bisa diakses dari banyak tempat, dan banyak tempat itu bisa memanipulasi dia gitu ceritanya. Jadi kita nggak bisa kontrol pas mana aja yang bakal ngerubah nilai si dia gitu. Makanya kalau pakai injection kan itu lebih terkontrol. Biasanya lebih ke sana sih, bagaimana sebuah solusi itu tercipta karena ada suatu hal yang kita nggak bisa kontrol gitu. Makanya dia bikin solusi lain yang fungsinya sama tapi lebih terkontrol gitu tentang singleton. Tapi kalau hal yang simple yang sekiranya kita bisa kontrol dan itu bisa tersolve pakai singleton, udah pakai aja gitu. Tapi kalau itu sifatnya sangat luas, besar gitu kan, dan itu urgent, ya kita pakai pendekatan lain gitu. Jangan kita serahkan ke singleton gitu. Jadi dia punya tempatnya sendiri gitu. Dia punya tempatnya sendiri. Jangan semuanya diserahin ke dia gitu ceritanya. Kayak mungkin anak gawang gitu. Ya, kalau ada bola masuk gitu, dia bisa ambil kasih ke pemain. Tapi kalau soal ngurus pemain mana yang masuk yang keluar kan pelatih gitu kan. Jangan dipasrahin ke anak gawang gitu. Seperti itu sih. Walaupun sama-sama dia dari tepi lapangan ya. Terus abstrak ini. Nah, kalau abstrak ini
bedanya apa sama yang tadi extend. Kalau abstrak ini kita bisa bikin kelas abstrak, kelas di mana kelas ini tuh kita bisa bikin function atau metode yang nggak ada nilainya gitu, belum ada nilainya. Nanti nilainya ini bakal di extend di kelas implementnya gitu. Bedanya kalau yang extended ini dia keywordnya tuh extend gitu, extend. Jadi kita nggak wajib untuk mengoverride si properti yang ada di dalam kelas induknya. Tapi kalau pakai implement itu kita wajib untuk mengimplement semuanya gitu. Kayak gitu. Ini bedanya implement sama yang ini abstract class sama si mana tadi, sama si extended gitu. Nah, ini beda terus. Bentar, tinggal 2 menit lagi ya. Nah, untuk mix in ini, nah kalau mix in itu ini ada keterangannya di sini. Jadi dia tuh istilahnya membuat function yang tidak semuanya itu mempunyainya. Kayak umpama nih ada kelas employee gitu. Employee dia ada clock in nih, ada apa, dia punya function untuk check in gitu kan, check in. Karena pegawai itu kan dia pasti ada check in lah, ada absen masuknya gitu, absen masuknya. Nah, sekarang gini, apa itu? Seumpama nih pegawai, nah kayak ini dokter sama suster ini kan juga pegawai nih ya. Nah, jadi si employee ini bisa di-extend nih ke suster, dokter. Nah, ini bartender juga kayak anggap aja kasir lah gitu. Kasir kan dia juga pegawai kan. Nah, dia juga bisa extend dari employee. Tapi kayak teks temperatur atau apa itu ahli suntik, bahasanya gitu, ahli suntik. Yang bisa ahli suntik kan si ini kan, si apa itu dokter sama perawat gitu, yang ahli suntik. Jadi yang ahli suntik ini jangan ditaruh di employer gitu, karena nggak semua employee itu bisa nyuntik kan gitu. Makanya dia dipisah nih, special case gitu, pakainya mix in urusan medical gitu. Nah, jadi nanti dia bisa, si dokter sama si perawat dia bisa extend dari employer with medical karena dia bisa nyuntik. Tapi kalau yang ini kan enggak gitu kan, jadi dia cukup extend si employer gitu. Jadi ini untuk spesial gitu, kayak apa ya, sepupunya si tadi extend gitu bahasanya. Nah, kalau yang extension ini adalah, ini juga hal baru juga gitu. Jadi si tipe data yang ada sekarang itu kita bisa tambahkan sebuah function gitu, functionality. Kayak ini date time kan dia sudah punya function banyak tuh ya, dia punya property banyak gitu. Tapi kan kadang ada property yang kita pengenin tapi dia nggak punya gitu. Nah, itu kita bisa extend gitu si tipe datanya. Kayak ini date time nih, date time-nya di extend nih, saya pengen kembaliannya nanti dalam bentuk yang lebih manusiawi, humanis. Jadi returnnya nanti seperti ini. Kan nggak ada nih si datetime yang dia itu punya function ya kan, atau punya properti yang namanya humanis gitu ceritanya. Seperti itu. Makanya kita bisa extend seperti itu. Makanya kemarin yang kayak si Mas juga bahas, terus yang dibikin sama Mas Denny itu kan sekarang dia mulai pakai extension kan, kayak titik di belakangnya ada titik, terus apa itu dikasih XL atau apa dan lain-lain. Nanti otomatis bakal ada return, bakal jadi sesuatu hal yang berbeda gitu. Itu tentang extension ya. Kalau extension kita contohkan contoh. Oh iya, Mas Taukit gimana Mas? Monggo Mas langsung. Ya, Pak mau tanya, itu kan di Code Wars yang dark itu kan kita langsung ngoding ya, maksudnya nggak ada kayak semisal kayak dasar-dasarnya gitu atau gimana? Gimana sorry pertanyaan? Halo, suara saya masuk? Masuk. Ya, yang di Code Wars itu kita langsung ngoding sesuai dengan perintahnya atau ada ininya apa kayak dasar-dasarnya gitu. Jadi awal-awalnya itu apa buatnya gini gitu. Ini Masnya udah sempat ngisi belum? Apa bikin belum? Udah.
Bisa nggak? Masih belum. Masih belum paham, masih belum ngeh gitu. Ya ini Iya. kan sebenarnya gini kan, dia punya case gitu. Nah kita disuruh bikin functionnya sebenarnya. Kita lebih ke functionnya. Nah di dalam function kan itu ada logic gitu kan ceritanya. Ada logic. Jadi kita dikasih inputannya, nanti returnnya harus sesuai dengan perintahnya. Nah untuk sampai returnnya yang berhasil kan kita butuh logic nih ya. Kayak contoh ini. Di sini ada sentence smash gitu kan, write a function that take array of word smash together, be careful the short be space beginner. Nah kayak gini nih, hello world, this is great, nanti jadi seperti ini gitu. Nah contoh ini, nah nanti ini unit testingnya gitu, nanti kalau inputannya seperti ini hello dia jadi hello, tapi kalau hello world jadi hello world gitu. Nah word ini dia berarti sudah dalam bentuk list sebenarnya, dalam bentuk list kan ceritanya. Nah bagaimana kembaliannya itu dalam bentuk string gitu kan. Jadi kita bisa pakai return, terus words-nya itu kalau nggak salah di listnya, list dat tuh dia punya yang namanya join ya, iya nggak sih, ada join ya, ada join kalau nggak salah. Kita kasih spasi. Coba ya kita running tes aja. Nah, berhasil nih ceritanya, berhasil. Nah, jadi di share screen mas. aku nggak share screen ya. Sorry. Kelihatan nggak? Halo? Iya sudah mas. Kelihatan ya. Nah, jadi kan di sini ada instruction nih seperti ini, sentence smash, terus nanti ada seperti ini kan, kayak ini gini kan. Nah, kita ikutin aja. Oh berarti nanti akan inputannya seperti ini, hasilnya seperti ini. Nah, dia tesnya seperti ini, nanti akan inputannya seperti ini, hasilnya inputannya seperti ini, hasilnya seperti ini, equalnya seperti ini. Nah, berarti di sini kita butuh return. Kenapa butuh return? Karena ini kan function yang dia tuh kembalinya string kan, jadi dia harus string gitu. Kita kasih string gini, dia udah bener nih, cuman kan hasilnya salah gitu. Ini bener, bisa dijalanin tapi hasilnya salah karena ketika kita masukkan hello nanti kembalinya string kosong bisa. Nah kalau isinya itu inputannya ini adalah list of word gitu kan, kembaliannya itu dalam bentuk ini apa itu rangkaian kata kalimat gitu ceritanya. Nah nanti kita pakainya word ini kan, terus di join gitu, join. Nah ini join ini udah kayak function atau property yang dimiliki oleh si list gitu. Ini kan list nih, list ya kan, list biar jadi apa, biar bisa jadi satu kalimat atau jadi satu baris kalimat, jadi string doang, itu pakainya join. Di join dengan tiap apa itu, tiap listnya, tiap datanya itu bakal dipisah dengan spasi ceritanya gitu, spasi. Nah ini kalau kita tes nih, nah berhasil semua nih. Kayak tes pertama nih, tes pertama kan ini sukses, tes kedua hello sukses gitu, sukses. Nah setelah tinggal di attempt sini ya. Oke, di submit gitu. Di submit udah masuk deh, nanti skor kita apa itu bertambah gitu. Kita pengen lihat di mana ya, namanya apa sih, Jason rank ini ya. Nih saya nambah satu lagi nih, 57 36 gitu, 36. Nah, saya udah nambah satu. Nah nanti tinggal di next aja di sini, next kata ya. Terus kita train lagi nih, kita training gitu, kita training. Nah contoh kayak ini, count the number of divisor of positive gitu kan. Jadi kayak ada plus, jadi kayak kalau ada 4 nanti
Kalau 1 jadi 1, kalau 10 jadi 4. Kalau 4 dia jadi 3. Kalau 5 dia 2. Kalau 12 ini apa sih? The divisor of positive integer ya. Cara ngitungnya gimana ya? Dia kayak kata apa yang bisa kayak 4 itu 1 kali 4 sama 2 kali 4. Itu kan ceritanya 5 itu 1 kali 5. 12 itu 1 kali 12. 2 kali 6, 3 kali 4 gitu sih ini. Itu faktor data, Mas. Oh, faktor ya. Nah itu Ya. nah itu rumusnya gimana kan harus tahu kan kayak gitu kan. Divisor. Nah itu cari aja rumusnya, nanti dimasukkan ke dalam sini. Tapi kalau susah, bisa aja kalian bisa di unlock nih solusinya gimana, atau di skip gitu. Dan skip nanti dia bakal nanti soal baru gitu ya. First non conclusion gitu. Ini dicek lagi gitu. Nah, kalau bingung bisa tanya ke teman yang sudah ngerjain yang sudah banyak kayak Fajar atau siapa, tanya aja nggak apa-apa. Mas itu gimana gitu, saling diskusi aja gitu. Diajarin 1-2 kan nggak masalah gitu. 1-2 selanjutnya ngerjain sendiri gitu. Seperti itu sih. Ada lagi? Oh iya, gimana Mas Zulkarnain? Langsung ngomong aja Mas. Nah, Saya mau nanya tentang ini Pak, tentang setter dan getter Pak. Itu kalau di Flutter tuh fungsinya tuh seperti apa ya Pak? tentang apa? Tentang apa? Setter dan getter Pak. Heeh. Itu fungsinya tuh seperti apa ya Pak? Kalau setter kan Pak dia kayak membalikkan function gitu kan Pak, nge-return nilai. Kalau getter itu seperti apa ya Pak? Bentar, setter tadi bilangnya apa? Setter sama getter Pak. Heeh. Kalau setting kan kita tuh nggak perlu nulis kayak functionnya itu, kayak parameternya tinggal dipanggil nilai dia dapat nilai balik kan Pak. Kalau yang getter itu fungsinya tuh seperti apa Ya ya Pak? malah kebalik dong. Itu kalau getter kan get ya. Get tuh ngambil data kan. Kalau setter kan set ya. Set itu kayak kita ngasih data gitu. Logiknya gitu sih Mas. Setter sama getter. Jadi kalau di contohnya di mana tadi? Effective data gimana sih? Setter getter tadi aku udah ngisi belum ya? Bentar. Dat Flutter example Flutter getter. Nah, kalau getter dia kan ngeget nih ya kan. Dia kan buat ngambil data kayak kita membuat sebuah function ya kan. Ya mirip function lah, function yang isinya itu sebuah logic operasional gitu, operasi yang ya ada kita tinggal ambil aja gitu. Kalau setter dia ngeset data yang ada di dalam kelas ini gitu. Ini kayak ini dia ngeset siapa, dia ngeset si pointer ceritanya. Nah, pointernya ini nanti dimasukkan ke dalam si ini. Dia pengen masukin apa sih ini ceritanya, pointer set center. Oh, dia kan sebenarnya di dalam sini kan dia punya ini nih, punya property pointer yang namanya center ini kan, dan dia ini apa namanya private gitu. Nah, karena private kan dia nggak bisa langsung tiba-tiba kita isi kan, harus butuh function untuk ngeset itu. Nah, pakainya setter gitu. Getter pun sama, dia biasanya ngeget sesuatu yang private gitu. Itu sih. Kalau penggunaannya di Flutter biasanya di mana itu? Di sini di state management lah. Di state management tuh kebanyakan pakai. Kalau di GetX di controller ya Mas Denny ya kan Mas Denny ya. Banyak ya setter getter ya. Tuh. Terus kalau di provider juga ada. Provider nggak sih ngeset. Cuman di state management biasanya dia untuk ngeset sama ngeget data gitu kan ceritanya dari si state gitu sih. Lebih enaknya sebenarnya ketika kita ketemu case-nya langsung gitu sih. Waktu kita latihan sih. Itu Mas gimana? Ada gambaran nggak? Ya, makasih Pak. Gitu itu satu remaja. Oke, gimana Mas Krisno? Ini Pak,
apa namanya, di penjelasan extending class itu kan tadi kan ada super ada super apa ya? Ya, super nih. Extendable itu kan ada super. Hmm. Memang kalau pakai extending class itu saat mau apa namanya, mau update itu memang harus di override ya, atau di apa itu bahasanya? Yang tadi Pak Bahri ngomong harus di override gitu. Update harus di override. Itu kalau kita pakai implement itu harus di override gitu ceritanya Mas. Tapi kalau kita pakai extend itu aslinya gini juga, apa si super ini kenapa harus ada, karena si cat ini kan dia butuh mengisi nilai namanya dia sama umurnya dia kan. Sedangkan namanya dan umurnya dia itu melekat di supernya gitu ceritanya, si propertinya itu, kecuali dirinya itu dia punya properti sendiri gitu, kayak my name sama my age di sini gitu. Jadi dia nggak perlu ngetik super bisa gitu ceritanya. Cuman karena dia masih ketergantungan sama bapaknya ya kan, sama si ini ya, parentnya itu dia butuh super gitu. Nah, super ini pun ada di Flutter, sering ketemu kan kalau di init state itu kan pasti ada tuh yang super apa tuh, super init state ya kan, super dispose gitu kan. Nah, yaitu karena ya kita harus manggil si dispose-nya si parent-nya juga gitu, sama supernya si init state-nya si parent-nya juga gitu. Kayak gitu konsepnya di situ, super itu. Nah, kalau teman-teman nanti masuk ke mana itu, si river pod pun sama gitu. River pod yang kalau kita nge-extend pakai state notifier itu kan kita nge-extend situ kan. Nanti di konstruktornya pun kita harus isi supernya gitu. Terus ketika teman-teman pakai blok pun sama, di blok itu juga harus ada supernya juga gitu kan. Supernya apa gitu, karena kita nge-extend si bloknya tadi itu, nge-extend apa lupa, pokoknya nge-extend state lah gitu kan ceritanya. Kalau di GetX juga kayaknya hampir GetX tuh ada ya kan dia kan nge-extend si controller juga kan kalau salah. Nah itu kan ada juga tuh si supernya kan biasanya kayak gitu. Super tuh punya super. 2 lagi sampai 8:30 ya Mas. Kalau sampai batas kami belum bisa juga mencapai nilai di atas 5, apakah masih ada tempat penampungan belajar gitu? Belajar, nah usaha sih Mas, masa 5 aja nggak bisa ya gitu kan ceritanya, kan banyak cara kan, bisa tanya temennya dan lain-lain gitu. Jadi kalau kita udah kasih fasilitas ya kan, fasilitas kalau sampai 5 aja nggak nyentuh kan berarti emang nggak ada usaha gitu ya, seperti itu, berarti nggak ada usaha sih. Kalau usaha 5 kecil sih gitu kan tanya yang lain, kan kita nggak sendirian ya, apa tuh nggak cuma 2-3 orang ya, itu kan ada 50 lebih ya gitu. Kayak harusnya bisa sih gitu. Tapi kalau nggak bisa berarti kan kita bisa simpulkan emang ini nih nggak ada usaha nih gitu kan, dan pasrah aja gitu ya. Kalau pasrah aja ya udah, apa itu namanya, daripada buang-buang waktu di sini gitu kan, teman-teman yang emang belum ada waktu gitu kan, ada kesibukan, ya udah kita juga gak mau ganggu kesibukannya masing-masing gitu sih. Jadi bagi yang semangat aja semangat, dan dia punya bagaimana cara mencarikan solusi gitu, karena apa yang terjadi di sini pun itu nanti bakal kepake di dunia kerja kan juga. Sebab kita nggak tahu, nggak bisa ya, kita harus tanya gitu kan, tanya ke siapa ya, ke temen gitu, ke atasan, ke Google, kemana kan gitu sebenarnya kan. Jadi nggak cuma diem aja gitu sebenarnya, itu sih. Jadi jawabannya kalau sampai 5 nggak ada teman-teman belajar ya di Fugi gitu sih. Cuman kita apa tuh namanya, kita remove dari Flutter intensif. Jadi nanti bisa belajar sendiri di Fugi, bisa tanya jawab di sana gitu. Oke, ada lagi? Satu lagi? Mas mau tanya Mas Bahri. Ya gimana? Untuk yang super tadi itu Mas, itu kan tadi kan contohnya cat sama terus supernya ke animal ya.
Nah, semisal kalau ada clash lagi hewannya seumpama kayak apa namanya kuda gitu, nanti kan kuda itu punya nama sama egg lagi ya. Mm-mm. Nah itu super lagi itu bisa ya Mas ya? Bisa Nggak kan, masalah ya? jadi kan gini, ini kan animal ini kan parent yang cetakan utama. Nah cetakan ini bisa diturunin ke cetakan yang lain kayak kelas cat, kelas apa itu, kelas tadi, kelas kuda, kelas apa itu, anjing gitu, kelas ikan gitu-gitu sih Mas sebenarnya, kayak extend gitu. Jadi bisa gitu Mas. Jadi caranya seperti itu. Nah konsep ini kepake banget gitu di set manajemen gitu, set manajemen atau di widget gitu, pakai gitu. Jadi konsep ini nanti yang dipakai gitu. Makanya kalau pengen belajar Flutter cepet, ya belajar fundamentalnya dulu. Fundamentalnya udah kuat, ke Flutter udah gak bingung. Oh, kok ada super, kok ada ini. Jadi udah gak asing gitu sebenarnya. Jadi itu salah satu cara saya belajar dulu awal belajar Flutter kan. Aku belajar ke fundamentalnya dulu gitu. Oh, seperti itu. Terus lihat Flutter enak juga ya gitu. Oh ya pakai ini seperti itu. Oke, seperti itu. Gimana Mas? Udah ada gambaran belum? Ada Mas, tapi semisal Mas, kan semisal di class itu nggak pakai properti yang name sama age, jadi pakai properti yang lain ya Mas ya. Nah, tapi kan udah extend animal, jadi sebenarnya kan juga name sama age juga harus ada gitu nggak sih Mas? Atau sifatnya opsional gitu, semisal kalau properti nggak dipanggil? Jadi opsional aja sebenarnya. Gitu. Nah, kalau emang itu nggak kompak, ngapain kamu extend gitu kan ceritanya? Iya. Kayak istilahnya jas hujan gitu, jas hujan. Dia kan punya kantong gitu kan, punya apa lagi, punya penutup kepala gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau kamu pakai jas hujan tapi tutup kepala nggak kamu pakai, kantongnya nggak dipakai buat apa itu namanya itu, ngisi sesuatu kan nggak masalah gitu kan. Tapi kan tapi kalau kamu pakai itu bisa gitu. Tapi kalau emang lagi hujan, ngapain kamu pakai kan gitu kan. Jadi kalau kamu extend suatu kelas, tapi kelas itu nggak sama sekali kamu pakai, ngapain kamu extend gitu? Ya nggak usah kan gitu. Gitu Mas. Jadi extend itu fungsinya ya karena kamu membutuhkan kelas itu. Tapi kalau kamu nggak membutuhkan, ya jangan di extend kan. Gitu. Oke Mas. Tapi kalau kamu extend kelas itu dan kamu cuma pakai sebagian gitu, ya kan? Cuma pakai sebagian, nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Beda sama yang implement tadi. Kalau implement semuanya harus kamu urusi lagi gitu, kamu harus implement. Oke, seperti itu untuk malam ini mungkin cukup. Nanti bisa disambung di chatting ya, seperti itu. Semangat, kita deadline untuk Code Wars-nya sampai Senin ya. Sampai Senin, nanti untuk eliminasinya mungkin di Senin malam. Jadi Selasa kita udah new team lagi gitu. Harapanku sih gak ada yang dieliminasi ya gitu kan. Cuman kalau emang ada yang sibuk dan lain-lain, kita juga nggak maksain seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Oke yuk, thank you semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.